Oke, mari kita langsung masuk nih ya. Anda mungkin merasa udah jadi manajer yang oke, tim solid, target juga tercapai, tapi, ada satu hal penting nih dari Richard Templar di bab 71 bukunya The Rules of Management. Dia ngasih peringatan gitu. Peringatan soal apa tuh? Soal cukupkah jadi manajer yang efektif aja? Ternyata ada jebakan, namanya stagnasi. Ini yang perlu kita waspadai banget. Stagnasi. Iya ya. Sering nggak kerasa ya kalau udah kejebak di situ? Betul. Makanya, pembahasan kita kali ini fokusnya ke bab jangan stagnan itu. Intinya, gimana sih caranya biar nggak kejebak rutinitas manajemen. Dan kenapa, menurut Templar ini, jiwa kepemimpinan itu penting banget buat terus maju. Kita coba gali bareng ya idenya. Setuju. Menarik nih pembahasannya. Nah, pertama, stagnasi yang dimaksud buku ini tuh apa sih sebenarnya? Ini bukan cuma soal kinerja turun loh, tapi lebih kayak kondisi nyaman yang malah bahaya. Jadi kayak terlalu nyaman di zona nyaman gitu ya? Iya, terjebak rutinitas, fokusnya cuma kerjaan harian, operasional melulu. Nggak ada percikan ide baru. Penulisnya bilang, kalau terlalu fokus ngelola, malah bisa bikin mandek. Nah, itu dia. Dan konsekuensi mandek ini menurut Templar lumayan serius loh. Oh iya, gimana tuh? Bukan cuma buat karir pribadi aja, tapi juga dampaknya ke tim. Anda bisa jadi, gimana ya, nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan gimana maksudnya? Ya kayak cuma jadi bagian dari inventaris kantor. Fungsional sih, tapi nggak ngasih inspirasi apa-apa. Wah, inventaris ya? Iya, energi tim juga bisa turun kan, karena nggak ada sosok dinamis yang dorong mereka. Jadi, kita malah keasyikan sama hal-hal teknis kecil, lupa gambaran besarnya. Itu poin penting banget. Risiko jadi inventaris tadi itu benar-benar nunjukin inti argumen buku ini ya. Betul. Bahwa manajer terbaik itu harusnya sekaligus jadi pemimpin. Templar kan nekenin banget kualitas kayak menginspirasi, memotivasi. Punya visi, karisma gitu ya, hal-hal yang bikin orang tuh pengen ikut, bukan sekedar harus ikut karena jabatan. Nah, persis. Beda kan rasanya? Beda banget. Dan buat keluar dari potensi jebakan inventaris itu, bab ini ngasih beberapa langkah konkret nih. Oke, apa aja tuh? Salah satunya, dan ini mungkin agak menantang ya, kita harus belajar menikmati perubahan. Revel in change katanya. Menikmati perubahan. Wow. Iya, bukan cuma nerima pasif, tapi aktif nyari tantangan baru, tetap melek sama tren, jangan kelamaan nyaman di kondisi sekarang. Menarik ya. Padahal kan manajemen itu seringnya identik sama menjaga stabilitas kan? Justru itu tantangannya menurut buku ini. Kalau kita cuma jaga-jaga aja ya nggak bakal tumbuh kan? Bener juga sih. Nah, ini nyambung langsung ke dorongan buat berinovasi. Inovasi ya? Iya, cari cara kerja baru, kenalin ide seger, mungkin teknologi baru. Jangan cuma ngikutin arus, tapi coba deh kita yang bikin gelombang kecil-kecilan gitu. Wah, bikin gelombang. Keren tuh idenya. Tapi gimana caranya biar nggak cuma jadi omongan? Nah, biar nggak cuma wacana, Templar ngasih saran praktis nih. Coba sisihkan waktu khusus. Waktu khusus? Buat apa? Mungkin cuma 30 menit seminggu, tapi benar-benar dipakai buat mikir yang revolusioner. Revolusioner? Kayak gimana tuh? Ya, waktu buat keluar sejenak dari daftar kerjaan harian, mikirin terobosan, strategi jangka panjang tim atau divisi kita, gitu. Oh gitu. Jadi semacam me time buat mikir strategis ya? Betul. Penting banget ini biar kita nggak kehilangan pandangan jangka panjang. Gampang banget kan kesedot kesibukan harian sampai lupa tujuan besarnya apa? Iya sih, sering banget kejadian kayak gitu. Waktu khusus tadi bisa jadi pengingat ya, buat tetap fokus ke tujuan utama. Selain itu, ada juga aspek kesiapan kita ngadepin peluang. Peluang kayak gimana nih? Manajer yang dinamis, yang nggak stagnan, itu biasanya kan lebih kelihatan ya, lebih menarik perhatian. Iya juga ya. Entah itu buat promosi internal, atau mungkin ada tawaran dari luar headhunting gitu, atau bahkan pindah ke divisi lain yang lebih menantang. Bisa juga ya. Penulisnya bahkan nyinggung kemungkinan buat mulai usaha sendiri kalau memang itu bagian dari rencana besar Anda. Intinya sih jangan nutup diri dari kemungkinan-kemungkinan baru itu. Oke. Jadi kalau dirangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Kayaknya pesannya jelas banget ya. Jelas banget, manajemen yang efektif aja tuh nggak cukup buat kita terus tumbuh. Perlu ada lapisan kepemimpinan di atasnya. Yang proaktif, inovatif, ngelihat ke depan gitu ya, biar benar-benar berkembang dan bawa tim kita maju juga.
Iya, kalau kita tarik ke gambaran yang lebih luas nih, jadi manajer hebat versi buku ini tuh bukan soal jagain benteng yang udah ada, Tapi, tapi terus-terusan bikin ekspedisi baru. Ini soal evolusi yang berkelanjutan. evolusi ya? Betul, tanpa gerakan maju, tanpa inovasi, tanpa inspirasi kepemimpinan, relevansi kita dan tim kita bisa pelan-pelan hilang, kegerus sama perubahan zaman. Wah, dalam juga ya pesannya. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat direnungkan sama pendengar. Boleh, boleh. Coba deh Anda pikirin. Di tengah semua kesibukan ngurusin tugas harian, kapan ya terakhir kali Anda secara sadar nyisihin waktu buat memimpin? Memimpin dalam arti nyari ide baru, bangkitin semangat tim, atau sekedar mikir jauh ke depan gitu ya? Iya, persis. Nah, pertanyaannya, apa satu langkah revolusioner kecil yang bisa Anda coba lakuin minggu ini yang terinspirasi dari ide buat nggak stagnan ini? Pertanyaan bagus tuh buat refleksi.